Alhamdulillah. 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 Jalla Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua pada hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita yang merupakan fardu ain bagi kita semua, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tidak lupa salawat beserta salam senantiasa kita doakan kepada Nabi kita semua yang merupakan pengutus Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah dunia ini dari masa gelap gulita ke masa yang terang benderang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu dan kita laksanakan setiap tahun, yakni kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita laksanakan ada yang secara seremonial ataupun tidak secara seremonial. Pada dasarnya tidak ada dalil, tidak ada hadis yang secara langsung untuk kepada kita melaksanakan atau memperingati secara seremonial peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah yang senantiasa ingin meningkatkan keimanan kita kepadanya, tentunya mempunyai tujuan segala hal yang kita lakukan. Semua hal yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Apakah itu bermanfaat atau apakah itu mengandung madarat. Sebagai makhluk yang berakal, tentunya kita bisa menimbang bahwa apakah ini ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya kita laksanakan, kalaupun tidak ada manfaatnya tidak kita laksanakan. Dari hal itu maka kita mempunyai motif masing-masing. Setiap masyarakat melaksanakan pasti ada awalnya,
pasti ada latar belakangnya. Apakah ingin meningkatkan keimanan? Apakah ingin menguatkan karakter? Apakah ingin meningkatkan perekonomian? Tentu tidak bisa dijawab oleh masyarakat secara umum, tetapi pribadi masing-masing mempunyai jawaban yang pasti sahih. Oleh karena itu kita membaca di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Tentunya sesuai dengan seiring waktu kita melaksanakan Maulid Nabi. Sudah ada yang 20 kali, 30 kali, 40 kali. Pastinya juga hafal bagaimana sejarah Nabi sebenarnya, bagaimana pribadi Nabi sebenarnya, juga bagaimana akhlak Nabi dan lain sebagainya. Karena kita sebagai muslim, tentunya yang menjadi pedoman kita, yang menjadi suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Melihat fenomena sekarang ini, terkadang generasi sekarang ada yang lebih paham mengenai kepribadian selain Nabi, sejarahnya selain Nabi. Nabi sendiri terkadang ada yang belum mengetahui bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, bagaimana latar belakangnya. Tetapi insya Allah kita sebagai seorang muslim yang taat tentunya sangat memahami bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian, patut dijadikan contoh, role model oleh kita semua. Tentang pribadi Nabi Muhammad SAW di dalam rujukannya Sirah Nabawiyah, kita sama-sama membaca bahwasanya dalam pribadi Nabi, mengenai anggota badan Nabi, juga wajah Nabi dan lain sebagainya, menurut bangsa Arab ataupun bangsa Mekah, karena Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah yang notabene di dalam segi keilmuan ada sedikit kesenjangan dari kota Madinah. Di Madinah adalah ahlil ilmi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui tidak ada satupun yang tidak patut dicontoh, suri teladan yang sangat sempurna, sehingga dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai wasilah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa beliau maka kita tidak mungkin bisa melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW tiada lain adalah dengan cara kita bisa membaca bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad yang sangat panjang, dan kita mempunyai keinginan minimal kita mencontoh sebagian dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena kalau keseluruhan sebagai makhluk yang lemah ini kita mungkin bisa,
tetapi di dalam kaidah la yutrikuhu kulluh wala ma la yudrikuhu kulluh wala yutrikuhu kulluh. Ketika kita tidak bisa mengamalkan, tidak bisa melaksanakan sesuatu yang baik secara keseluruhan, minimal kita bisa melaksanakan sebagiannya saja, itu sudah cukup. Dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika kita analisa di dalam tujuan syariat Islam, yang mana sesuatu bisa bermanfaat, sesuatu bisa kita lakukan kalau ada manfaatnya dari sisi syariah agama Islam. Di dalam maqasidus syariah ada yang namanya hifduddin, yakni menjaga agama. Kita analisa ketika kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, apakah ada keuntungannya dari segi agama atau tidak. Di dalam 4 mazahibul arba'ah, menurut 4 imam mazhab sudah menyepakati bahwa peringatan Maulid Nabi adalah termasuk yang membolehkan. Dikarenakan dari segi agama, yang pertama bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran Nabi. Cinta dan kita semua rindu kepada ajaran Nabi juga memperdalam pemahaman agama. Jadi dari segi agama maka akan memelihara keimanan kita. Artinya hal itu bisa dilaksanakan oleh kita. Yang kedua, dari kacamata hibdun nafs dan hibdul aqli, menjaga akal. Apakah dengan peringatan Maulid Nabi bisa menjaga akal? Apakah bisa menjaga jiwa? Dalam satu riwayat, dalam satu pendapat, dengan adanya peringatan Maulid ini, kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang merupakan bagian dari menjaga kesucian jiwa. Apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah cermin daripada diri kita atau jiwa kita yang sebenarnya. Sehingga dari segi akal, penguatan akhlak dan karakter, kemudian mendapatkan pahala dan keberkahan. Meskipun pada zaman yang akhir zaman ini kita semua melihat fenomena yang sangat-sangat berbeda. Terlebih-lebih ketika kita melihat sekarang ini manusia ataupun remaja yang mudah terprovokasi. Kita sebagai manusia yang mempunyai ajaran agama yang kuat, insya Allah, ketika menghadapi sebuah permasalahan, maka kita harus analisa dulu, kita harus timbang-timbang dulu. Jangan melihat permasalahan dari atasnya saja, dari luarnya saja, tetapi kita bagaimana untuk melihat ke dalam, mendalami sebuah permasalahan, sehingga kita sebagai manusia yang berakal tentunya tidak mudah terprovokasi dengan fitnah-fitnah yang ada sekarang ini. Karena zaman semakin canggih, semakin hari bisa jadi fitnah itu menjadi sangat mudah. Kita sebagai orang Islam mudah diprovokasi. Kalau kita mudah ikut-ikutan, mudah terprovokasi, tidak melihat masalah dengan analisa yang dalam. Kemudian dari segi hibdul mal, dengan adanya peringatan Maulid Nabi, maka adanya berbagi sesama muslim, berbagi sesama kita semua,
tentunya menciptakan persatuan dan kebersamaan, kemudian kepedulian terhadap umat muslim yang tidak mampu. Artinya dari segi menjaga harta, adanya tujuan untuk mempererat persatuan sesama umat Islam. Kemudian kita juga dengan adanya peringatan Maulid Nabi, adanya peningkatan kualitas diri, karena kita semakin memahami bagaimana akhlak atau perjalanan hidup Nabi yang sangat panjang, yang patut kita telaah, yang patut kita contoh. Dan Nabi adalah sosok orang yang bertoleransi, baik antar umat beragama ataupun luar agama, lintas iman sekalipun, sebagai sesama makhluk Allah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, maka kita harus toleransi, saling menghargai, dan tidak merasa paling benar. Tidak ada unsur takfiri, mengkafirkan orang lain. Selama orang lain mempunyai dalil yang kuat, maka kita tidak boleh menyalahkan orang lain, kecuali dia beribadah tanpa dalil dan juga keluar dari mazhab yang empat yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Nabiuna Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa taqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sekali lagi sebagai orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan banyak zikrullah, tentunya kita bisa menjadi contoh Nabi, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena yang bisa mencontoh Nabi adalah hanya orang yang takut kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, dan juga banyak menyebut asma Allah. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara yang aman. Kemudian maksud-maksud kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'na wal bala wal waba wal basya wal mihana wal muhtalibat wal sadaid ma zahar minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bishuda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi a'yunina saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil
qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna. Zikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi